menjelaskan tentang pemahaman tentang logika strategik. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi dulu ya. Kita bagaimana mengaplikasikan manajemen strategik dari suatu proses strategik, bahwa kita perlu mengenali dulu lingkungan. Perlu kita mengenali ya. Dan itu banyak, ada lingkungan eksternal, ada internal dan sebagainya. Nah, kita apply pola ini dan kita mengenali faktor-faktor lingkungan. Baik, saya akan jelaskan di sini. Ya, kita mengenali tentang mana cara mengaudit lingkungan kita audit dulu. Kita mengaudit faktor lingkungan ini. Nanti kita kenali bahwa eksternal itu adalah faktor-faktor yang ada di luar organisasi, dan pada dasarnya bahwa lingkungan eksternal itu sulit untuk dikendalikan, ya, sulit untuk dikendalikan karena memang uncontrollable, ya, uncontrollable, sulit untuk dikontrol. Dan sedangkan lingkungan internal adalah, yang ada di dalam organisasi itu sendiri, yang bisa dikendalikan oleh organisasi internal itu, tapi yang eksternal itu beda. Makanya implikasinya itu akan berbeda, dampaknya itu akan berbeda. Tapi manakala nanti eksternal internal kita gabungkan, ini akan menghasilkan sebuah makna, posisi. Oh, begini posisinya. Kita gabungkan kedua itu ya. Nah, kalau melihat satu-satu, eksternal hanya melihat satu implikasi kepada opportunity dan itu saja. Oke. Untuk menjelaskan audit internal ini, eksternal internal, nanti kita pahami satu persatu, kita audit ya, bahwa faktor-faktor ini eksternal internal itu memberikan dampak apa ya. Jadi sehingga nanti kita memudahkan untuk memahami jauh. Nah, eksternal dulu ya, kita lihat dari aspek eksternal supaya nanti eksternal itu prediksi, maksudnya bisa kita prediksi, kita lihat kecenderungannya. Sebab kalau internal itu harus punya database, kita nggak bisa mengatakan internal itu kuat, tidak, hanya di justifikasi aja nggak bisa. Internal harus punya database, data-datanya ya, karena itu kuat kita dibanding siapa, mana datanya, apa dukungan mengenai sumbernya. Kalau eksternal ya kita bisa prediksi dari para pendapat, judgement, para ahli, dan kecenderungan dari berbagai sumber ya. Nah, oleh sebab itu kita kenali dulu yang namanya eksternal. Oke, jadi kita bicara itu ada dua lingkungan. Ada lingkungan eksternal, filosofinya adalah apa yang mungkin dipilih untuk dikerjakan oleh organisasi. Itu eksternal. Apa yang mungkin dipilih. Nah, nanti sekian faktor-faktor itu, mana yang kita jadikan pilihan, yang akan kita jadikan sebagai key factor indicator. Faktor kunci yang kita ambil, faktor kunci-kuncinya saja. Wah, kalau lingkungan eksternal itu banyak banget, sulit kalau kita antisipasi semuanya ya, sulit sekali. Jadi kita ambil dari lingkungan itu, lingkungan eksternal itu, kita seleksi mana yang menjadi key factor indicator. Nah, barulah kita ambil seleksi dari itu, kita monitoring terus. Nah, nanti ya faktor indikatornya itu yang akan kita teliti, yang akan kita jadikan indikator kunci, itu yang kita akan kita analisis. Nah,
Sedangkan lingkungan internal ini adalah apa yang bisa dilakukan organisasi. Nah, internal itu controllable, sedangkan lingkungan eksternal itu uncontrollable, ya, uncontrollable. Nah, di sini jelas tujuan kedua ini saya katakan kalau kita gabungkan antara kedua faktor ini, baik eksternal maupun internal yang kita analisis, nanti destinasi dari keduanya dia akan menghasilkan sebuah SCA, ya, SCA. SCA itu apa? Sustainable Competitive Advantage, ya, Sustainable Competitive Advantage. Jadi artinya keunggulan bersaing berkelanjutan. Jadi kita melihat ke arahnya nanti keunggulan bersaing dulu, ya, berkelanjutan. Kedua eksternal itu menunjukkan nanti ke positioning, sebetulnya positioning dulu. Oh, positioning ini mengarah dari sebetulnya ke keunggulan bersaing. Nah, oke. Ini ya, nanti saya akan inikan dulu, kita simulasikan lingkungan eksternal ini sejauh mana dia memberikan dampak kepada organisasi, korporasi, ya, yang kita sedang lakukan, ya, untuk SCA dua-duanya, ya. Nah, selanjutnya bicara ini, saya bicara dulu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu ibaratnya adalah kita asosiasikan cerita yang tidak pernah tamat kecuali kiamat. Jadi cerita ini tak pernah tamatnya kalau bicara faktor eksternal, berubah terus menerus kecuali kalau dunianya sudah kiamat, ya. Ini mah cerita-cerita eksternal itu terus tiap hari muncul yang viral, muncul fenomena baru. Nah, jadi nggak ada tamatnya. Dari lingkungan eksternal itu ada dua implikasi yang bisa ditimbulkan dari eksternal itu. Cuman dua saja, peluang dan ancaman. Ya, peluang dan ancaman. Jadi coba tinggal pilih secara kontinum, peluangkah atau ancaman. Nah, tinggal pilih salah satu. Pak, kalau saya pilih dan aja dua-duanya ada, nggak bisa, itu ambigu. Ya. Jadi harus tegas. O atau T. Pilih. Karena yang kita tentukan nanti adalah indikator kunci. Nah, oleh sebab itu, menganalisis lingkungan itu adalah kita perlu memonitor, mengadaptasi terhadap lingkungan yang berubah terus-menerus. Perubahan secara terus kita monitor, mengadaptasi terhadap lingkungan tersebut. Nanti langkahnya perlu kita lakukan untuk menganalisis ini apa. Sebelum memonitoring apa yang harus kita lakukan. Ya, karena lingkungan ini terus-menerus berubah. Nah, nanti yang kita analisis juga dan itu adalah perubahan atau tren arah tujuan yang memiliki momentum, artinya yang berlangsung berdampak lama. Kejadian ini seperti gini, pandemi lama nih terus. Nah, ini perlu dianalisis, dampak-dampaknya pasti terlihat. Tapi kalau kejadiannya muncul seketika, besok sudah hilang lagi, ya itu nggak usah diteliti. Jadi yang dikatakan mengandung tren urutan kejadian yang memiliki momentum. Momentum yang kejadiannya cukup berdampak yang lama dan memberikan dampak. Ya, misalkan kegiatan kondisi bencana alam, gitu ya. Kondisi sekarang pandemi itu berdampak lama, itu perlu menjadi indikator kunci sebab akan memberikan dampak kepada organisasi. Tapi kalau kejadiannya dulu misalkan kita amati pemilihan presiden, udah lewat, nggak bisa lagi kita teliti, ya. Nah, jadi yang udah lewat, yang ini
tidak menjadi suatu momentum yang terus menerus, karena itu sifatnya kejadian yang temporer dan hilang lagi seperti saya. Gitu. Jadi nanti tugas kita adalah pengambil keputusan strategik adalah trend tracker. Nah, jadi ini dan opportunity seeker. Jadi harus melihat peluang-peluang nampak. Karena dalam eksternal itu filosofinya maksimalkan peluang, minimize ancaman. Begitu dalam sebuah itu kalimat sederhana. Optimalkan, minimalkan. Bagaimana caranya seperti itu? Nah, itu yang perlu kita inginkan ya. Mudah kalau kita bicarakan optimalkan peluang itu dan minimize ancaman. Benar filosofi itu. Tapi gimana caranya mengoptimalkan peluang dan bagaimana minimize ancaman? Oke, ya. Ini yang eksternal. Jadi cerdas itu perubahan yang terus amati. Nah, selanjutnya kalau kita bicara nanti lingkungan eksternal ini, nah coba kita amati terus menerus, kita amati. Nah, analisis lingkungan itu nanti kita perlu melakukan yang namanya faktor apa saja. Nah, yang pertama yang faktor-faktor lingkungan eksternal ini begini. Lingkungan eksternal itu banyak. Bisa faktor ekonomi, bisa faktor politik, bisa hukum, sosial budaya, bisa teknologi, persaingan dalam industri, faktor ekologi, alam, sebagainya ya. Nah, itu banyak sekali. Silahkan diekspor lagi. Ini antara lain banyak faktor. Eksternal itu banyak sekali ya kelompoknya. Tapi nanti dari setiap lingkungan eksternal ini harus kita lakukan dulu tahapannya. Tahapannya apa? Jadi tahapan ini yang harus kita lakukan adalah nanti tahapan apa yang perlu kita lakukan. Ya. Jadi kalau faktor ekonomi peluang, waduh, faktor ekonomi seabad sekali dikatakan. Faktor politik, wah banyak bangetnya. Nah, nanti kita ambil di poin-poinnya apa ya politik. Tapi nanti dalam strategik ini saya selalu katakan tidak bisa digeneralisasi. Bicara strategik adalah kasus, case study. Karena permasalahannya tidak berdampak kepada seluruh organisasi berbagai sektor. Contoh, pandemi hanya berpengaruh negatif, ya, berpengaruh ancaman mungkin kepada sektor tertentu, pariwisata, transportasi, perhotelan, semuanya. Tapi kalau bagi usaha ekspedisi, usaha yang lain, misalkan ekspor tidak berpengaruh, malah mereka jadi peluang. Nggak bisa dijadikan generalisasi, makanya harus case by case. Oleh sebab itu nanti pola pikir strategis ini manakala Bapak Ibu akan memiliki usaha pendekatan penelitian disertasi kualitatif, pendekatan strategis ini, logika strategis ini yang kuat. Strategi itu case tadi nggak bisa digeneralisasi. Beda dengan kuantitatif. Kuantitatif itu digeneralisasi, ya, karena lingkupnya banyak. Nggak bisa. Kalau ini case by case. Nah, dari faktor ini, lingkungan eksternal ini, implikasinya akan menimbulkan peluang atau ancaman. Opportunity and threat. Itu dampaknya dulu, implikasinya, ya. Peluang dan ancaman. Implikasi peluang ancaman kemana? Dampak destinasinya adalah ke antisipasi, strateginya adalah ke prospek organisasi ke depan. Prospeknya gimana? Baik, banyak ancaman atau justru banyak peluang? Nah, ini antisipasi strategi, ya, ke prospek. Internal bukan ke prospek. Kalau internal nanti bukan ke prospek, tapi ke performance, ke kinerja. Tapi makanya kalau saudara meneliti tentang
nanti kajian-kajian internal pasti ujungnya kinerja. Ya, logikanya gitu. Kinerja paling tidak. Outcome-nya kebanyakan kinerja SDM, kinerja pemasaran. Itu mah internal. Makanya kalau eksternal nggak ada. Pasti ke daya saing dulu, antisipasi. Ya. Oke, ini antisipasi prospek organisasi. Nanti kita coba kita analisis lingkungan eksternal ini, ya, implikasi, peluang, ancaman, bagaimana kita menggunakan analisis SWOT. Nah, mesti saya di sini kalau nggak salah ada, oke, saya akan buat dulu aja tahapan ini. Nah, ini nanti tahapan saya tulis di sini analisis lingkungannya. Jadi nanti tahapan analisis lingkungan eksternal saya nanti ini tidak bisa gunakan. Maaf. Nanti tahapan yang saya gunakan itu tahapannya apa saja? Saya akan lengkapi di sini. Nanti tahapan yang saya gunakan. Ya. Tahapan analisis internal yang dilakukan adalah pertama nanti pertama yang harus dilakukan tahapannya adalah melakukan yang namanya scanning dulu. Nah, tahapan pertama yang harus dilakukan adalah tahapan scanning. Nah, itu tahapan scanning ya. Tahapan scanning itu artinya kita mengidentifikasi, men-scan dulu dari semua faktor-faktor yang tadi, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kita scan aja dulu mana faktor-faktor itu. Setelah kita men-scan, memilih semua, mengidentifikasi seluruh faktor itu, baru tahap yang kedua yang harus kita lakukan adalah monitoring, ya. Memonitor. Nah, memonitoring bagaimana si faktor-faktor itu yang kita lihat, dimonitor. Oh, ini menjadi sebuah momentum. Ini menjadi sebuah momentum yang memang sangat penting sekali, sangat memberikan dampak strategis. Jadikan indikator kunci. Langkah ketiga analisisnya adalah lakukan forecasting. Nah, langkah yang ketiga adalah lakukan forecasting. Memforecasting artinya saudara memprediksi. Apakah si faktor-faktor dominan itu nanti saudara prediksi? Apakah menjadi peluang atau ancaman? Peluang atau ancaman? Nah, Anda boleh menentukan, pilih, nggak boleh atau saya bilang, pilih kontinum salah satu. Langkah yang keempat yang perlu dilakukan dan analisis lingkungan eksternal itu adalah assessing. Melakukan assessing, interpretasi, ya. Melakukan assessing, scanning, monitoring, forecasting, assessing. Ya. Jadi melakukan interpretasi, apa saudara mengatakan peluang, apa argumen saudara mengatakan ancaman. Nah, ibaratnya kalau saudara di perguruan tinggi mau akreditasi, saudara men-scan dulu faktor-faktor apa sih indikator kunci yang perlu disampaikan, dimonitor oleh saudara itu, ya. Apa saja sih, nanti membuat assessing itu nanti orang yang asesor itu memeriksa
Apa sih argumentasi saudara? Apa saudara mengatakan itu? Nah, itu penting sama dengan bisnis lingkungan. 4 tahap yang perlu dilakukan: scanning, monitoring, forecasting, assessing. Ya. Nah, tahapan itu scanning apa yang harus kita lakukan? Nah, kira kita coba pakai model. Ya, tahapan ini saya masukkan ke sebuah model yang akan digunakan. Nanti kita coba case tadinya apa. Oke. Saya masukkan gini aja. Saya gunakan modelnya adalah EPA. Modelnya adalah EPA. Ya. Nah, EPAS ini External Strategic Factor Analysis Summary. Nanti kita lihat di sini ada faktor, ya, ada faktor. Nah, jadi ginilah. Saya supaya ini lagi, saya coba ini bentar. Oke, saya insert bawah. Oke. Saya lebih jelas ya. Cut. Nah. Oke, ini saya copy. Baik. Saya hapus. Saat ini saya lebih mudah. Saya merge. Oke. Saya tulis di sini adalah scanning. Nah, ini nanti sebagai monitoring. Ini saya jadikan sebagai merger. Saya merger di sini. Ini adalah forecasting. Ini adalah assessing. Ya. Kalau ini assessing itu S-nya 2 di depan atau di belakang itu. Assessing terus. Oke. Coba kita interpretasikan seperti ini. Ya. Nah, proses analisis lingkungan eksternal ini kita coba simulasikan. Tahap yang tadi kita gunakan adalah tahap scanning, monitoring, forecasting, assessing. Nah, scanning ini nanti akan saya lihat men-scanning dari faktor-faktor tadi. Indikatornya apa? Nanti kita melakukan scanning dulu. Kita memonitoring, jadikan mana yang jadi indikator kunci. Kita lakukan forecasting, ruang atau ancaman atau assessing. Cuma saya minta sepakatan dulu karena saya selalu katakan strategi ini tidak bisa digeneralisasi. Oleh sebab itu kita perlu sebuah kasus. Coba kasusnya silakan. Mau melihat analisis lingkungan untuk perguruan tinggi, untuk bisnis, untuk perusahaan biasa yang lain, silakan. Saya serahkan. Kita bicara case, sebab nanti yang ngambil strategi pasti case tadi satu tempat. Strategi kaitannya. Mau ambil contohnya apa? Kasusnya silakan. Mau bisnis apa? Mau tinggi-tinggi apa? Ya. Ya. Hotel. Oke. Bisnis hotel. Kita analisis benar nggak hotel itu sekarang itu kondisinya mana ya? Hotel itu banyak Pak. Hotel bintang, non bintang, bintang 3, bintang 5, bintang 6. Beda. Hah? Bintang 5 Prof. Mau bintang 5 atau hotel non bintang? Bintang lah. Hah? Bintang. Bintang mana? Bintang 5. Kelompok mana? 5,
Cuman Prof. kalau 5 spesifik ya, bintang 5 cuman beberapa spesifik ya. Iya. Nah, betul, bintang 5 itu spesifik. Nggak apa-apa, kita lihat ya, bintang 5 itu kan seperti di Bandung itu kategorinya trans, itu bintang 5. Yang lain kan 3, 4 ya. Ada yang non bintang, itu strateginya kita. Kalau bintang 7 memang nggak ada pusing ya, bintang 7. Prof. 3 aja. Bintang 3 Prof, seperti Ibis Budget Prof. Oh, oke, bintang 3 ibis misalkan ya. Budget bintang batik kayak hotel bintang 3 ya. Sebab nanti saudara kalau penelitian pun harus begitu. Di bisnis hotel di Bandung, nah harus dispesifikkan hotel mana klasifikasinya. Beda. Bintang 3 ibis budget. Oke. Nah, sekarang kita coba simulasikan. Mau perguruan tinggi mangga, kalau ini mau hotel mangga. Nah, saya coba minta saudara sekarang scan faktor ekonomi itu jadi faktor tadi ya, faktor ekonomi. Scan dulu sebanyak-banyaknya yang menjadi indikator ekonomi itu apa sih? Silakan. Ayo. Biaya. Pendapatan per kapita. Oke, pendapatan per kapita. Ya. Oke. Pendapatan per kapita, per kapita ya. Ini kecil soalnya. Nah, bisa. Itulah. Pendapatan per kapita. Silahkan, apa lagi? Biaya Prof. Ekonomi, Prof. Ayo. Biaya operasional. Hidup, Prof. Pajak. Biaya Hidup, operasional hidup, dan kelayakan pajak hidup. Prof. Pajak ekonomi? Masa. Bukan ekonomi, Prof. Bukan, pajak bukan indikator ekonomi. Konsumsi, Dia Prof. bukan Bukan indikator ekonomi, Prof. ekonomi. Bukan. Pendapatan per kapita, yes. Apalagi? Inflasi, Prof. Inflasi. Oke. Nah ini kalau yang ngambil itu indikator ekonomi harus tahu. Apalagi? Silakan. Policy, Prof. Bukan. Policy bukan ekonomi. Ayo, indikator ekonomi. Daya beli, UMR, Prof. daya beli, Bukan ekonomi. Desa. Oke, daya beli masyarakat. Apalagi? Nilai tukar, Prof. Hah? Nilai tukar. Nilai tukar. Prof. Falas. Oke. Kurs falas ya. Valuta asing. Apalagi? Top scam sebanyak-banyaknya dulu. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Pasar. Nah, bukan. Itu nanti ada aspek hukum, aspek politik, kebijakan di situ adanya. Kalau ini ekonomi, Persaingan, Prof. persaingan, konteks persaingan, bukan. Ini ekonomi, yo. Nilai tukar, Prof. Penanaman modal, Prof. Pertumbuhan ekonomi, Prof. Hah? Pertumbuhan ekonomi. Oke, betul. Pertumbuhan ekonomi. Ekonomi. Yo, ini makro nih. Investasi. Apalagi? Scan dulu oleh Anda. Scanning. Nanti akan kita lihat dampaknya ke hotel bintang 3 di mana. Ada lagi? Silakan. Inflasi, daya beli, kurs falas, pertumbuhan ekonomi. Ayo. Lapangan kerja. Daya saing, Prof. Lapangan kerja ternyata tidak, ini berarti kita bicaranya adalah tingkat pengangguran. Terus, Suku bunga, Investasi. nah, tuh, yo, PDB, apa lagi? pendapatan nasional, Hah? pendapatan nasional. Ya, pendapatan nasional PDB tadi udah pendapatan per kapita kita lihat lah. Jumlah penduduk, Prof.
jumlah penduduk bukan sektor ekonomi, sosial. Investasi, Prof. Ekonomi global, Prof. Ekonomi global. Kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global. Tentang Oke. pemerintah, Prof. Tentang pemerintah. Tentang pemerintah. Cadangan devisa, Prof. Global. Terus Tentang pemerintah. utang luar negeri, ya. Utang luar negeri dan pemerintah, ya. Devisa, Prof. Devisa. Ada Di luar negeri, Prof. Investasi. perdagangan. Nah, gitu ya. Nih, silakan. Oke, nanti Anda coba indikator itu ditambah, silakan aja. Ya, sebanyak-banyaknya. Sebab nanti scan ini belum tentu semuanya kita ambil. Sekarang saudara fokuskan bahwa fokus Anda ini dalam strategi, jangan melihat secara hotel keseluruhan, jangan melihat kepada sektor yang lain, tapi Anda ke hotel bintang 3. Berarti hotel yang Anda lakukan hotel bintang 3. Tapi kalau boleh dalam asosiasi perhotelan misalkan, ya, boleh, itu dijadikan juga sebuah kajian strategik, tapi bisa asosiasi, bisa korporasi, bisa organisasi, ya, dan sebagainya. Tapi Anda milihnya adalah case-nya hotel bintang 3 di Bandung. Oke. Yang tadi melaksanakan budget, ya. Apa tadi yang dibina? Nah, ya, budget. Nah, sekarang sudah katakan monitoring pendapatan per kapita masyarakat memiliki dominan nggak, menjadi faktor dominan nggak, bahkan memberikan dampak strategis bagi ke perkembangan hotel bintang di Bandung. Ini di Bandung, ya, di Bandung bintang 3-nya bukan di Papua, bukan di mana-mana, di Bandung, ya. Nah, ini saya tulis karena case nih, ya. Kalau case tulis yang lengkap, ya, di Bandung. Nah, jadi kalau kajian saudara penelitian kualitas itu gini, case tadi. Pendapatan per kapita menjadi indikator, akan jadikan indikator kunci nggak sama saudara? Iya. Coba itu Iya, ingat Prof. Iya. dampak hotel bintang 3. Iya. 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 Okupansinya akan menurun, Prof. Oke, nanti saya tanya dulu, ya. Ini boleh pendapatan akan saudara jadikan pendapatan per kapita masyarakat. Oke, silakan. Tapi saya tanya, Anda kalau ini jadikan indikator kunci, Anda melamarkan peluang atau ancaman? Ancaman, Prof. Ancaman, Prof, sekarang. Kenapa ancaman? Karena kan Ya, masih- karena hotel itu Nah, akan menurun. Ini berkurang, tadi Prof, okupansinya. efektifnya. Kenapa ancaman? Okupansinya akan menurun, Prof. Kata siapa? Emang dari pendapatan per kapita? Ya, pendapatan Bukan per dari- kita Bukan menunjukkan karena okupansi menurun pendapatan per kapita, bukan karena kebijakan pemerintah PSBB. Iya, saya ingin tahu. Kalau Pak Rudi, PSBB gitu, Prof. kalau Pak Rudi mau pengennya nginep di hotel terus, tapi karena kata pemerintah PSBB, Karena PSBB itu, Prof, jadi pendapatan itu orang kan bisa. menurun, Prof. Iya, so argumentasinya silahkan argumen harus jelas. Prof, Nah. pendapatan per kapita itu karena Ya, selama pandemi ada perusahaan yang gajinya karyawan itu dikurangi, Prof. Jadi tidak 100% Ah. diberikan. Ini. Jadi kan keuangannya Oke. Kalau melihat prospek bisnis ke depan, hotel bintang 3 itu, prospek ini ke depan, sekarang atau ke belakang? saat ini. Tugas Anda mengatakan peluang ancaman, silakan, tapi Anda punya kemampuan memprediksi dulu. Kira-kira 4-5 tahun ke depan gimana pendapatan per kapita misalnya? Naik, turun, stagnan. Naik. Kata siapa naik? Karena dampak pandemi Kata akan siapa naik? Saat ini stagnan, stagnan. Prof.
Diharapkan setelah pandemi itu akan terjadi arus wisatawan, Prof. Nah, ada yang Secara mengatakan prediksi itu para ahli, expert, atau dari pihak expert BPS mengatakan ada kecenderungan naik, atau Bapak judgement sendiri? Kalau para ahli juga sebagian mengatakan begitu, Prof. Kalau para ahli banyak yang mengatakan itu, jadikan itu rujukan oleh Anda. Anda bisa jadikan dasar. Nah, makanya dalam menentukan ini, eksternal internal sebetulnya ini sifatnya subjektif. Sebaiknya jangan sendiri. Harus melakukan FGD, sharing pendapat. Makanya tim, supaya menyamakan persepsi. Ya, sebab kalau sendiri sifatnya nanti subjektif. Mungkin saja yang lain nggak bisa, Pak. Nah, ini satu komitmen yang perlu kita lakukan, yang basisnya punya dasar. Jadi tadi ahli mengatakan gitu, hasil kajian-kajian strategis bahwa 5 tahun ke depan kecenderungan pendapatan per kapita akan naik setelah pandemi ini. Oke, optimis berarti Bapak. Kalau mengatakan gitu, peluang atau ancaman? Peluang, Prof. Peluang. Tapi tadi saya hargai yang nyebut ancaman, nggak apa-apa, silakan aja. Silakan aja. Karena saya katakan strategik itu bukan ilmu matematik. Silakan, bukan matematik. Salah, bukan peluang, harusnya ancaman, belum tentu. Silakan aja. Bisa tantangan, bisa peluang, tergantung argumentasi Anda mempredik, menjudgment ke depannya gimana. Itu kan akan berdampak ke strategis bisnis tadi. Mungkin tidak semua bintang 3 yang kolek, tapi karena pengusaha ada juga yang melakukan semua pandangannya positif thinking. Gitu. Ya kan? Paham ya? Nah, jadi ini kasusnya kebenaran 3. Jadi inti contohnya pendapatan per kapita kecenderungannya peluang atau ancaman. Kalau saudara ragu atau Pak, ya udah abaikan aja, jangan dianalisis. Ngerti nggak? Berarti nggak perlu dijelaskan. Sangat strategis pendapatan per kapita. sangat strategis, Prof. Nah, oke. Kalau sangat strategis, jadikan indikator kunci. Peluang atau ancaman? Tergantung dari sudut pandangnya, Prof. Kecenderungannya boleh, nggak apa-apa. Ancaman, Prof. Ancaman, oke, nggak apa-apa. Ancaman. Tulis ancaman. Nah, ancaman. Cuman tolong saya minta argumentasi Anda mengatakan gampang mengatakan peluang ancaman mah gampang. Ya. Argumentasinya apa? Oke. Ya, Ya, Prof. Ke depan itu kan belum tentu ekonomi itu secepat mungkin membaik pada cepat ini. Karena secara global itu mempengaruhi ekonomi secara total. Nah, masyarakat sekarang itu di lockdown seperti ini susah untuk bergerak dan susah untuk mencari kehidupan ekonomi. Jadi pergerakannya sangat terbatas, mengakibatkan ekonomi juga perputarannya sangat lambat. Nah, itu mengakibatkan pendapatan per kapita dan berdampak pada pendapatan per orang yang akan turun. Oke. Jadi nanti tolong ya, jadi jangan timpang tindih dari indikator ini karena saling berkaitan. Kalau saudara menetapkan indikator ini, sudah nanti yang lainnya tidak perlu berkaitan. Oh ini pendapatan per kapita, nanti daya beli, padahal itu juga ya ada kaitan, ya kan ya, ada kaitan. Jadi saudara mengatakan per kapita tadi, oh betul tantangan, karena memang orang kecenderungannya sekarang ke depan perekonomian baik. Daya beli juga akan turun karena pendapatan menurun, orang lebih mementingkan kepada aspek kebutuhan primer sebagainya. Ini menunjukkan permintaan occupancy rate-nya kelihatan juga tren menurun. Itu data yang saudara akan ingat, Anda masyarakat ini tantangan atau ancaman, ya. Nah, ancaman. Oke. Supaya nggak jelas ya sama. Oke, yang kedua sekarang kalau kita bicara inflasi. Dan berdampak enggak ya
berdampak kok. Gimana dampaknya? Ya, Coba. kalau berbicara inflasi itu kan berbicara kenaikan harga barang dengan nilai uang menurun gitu, Prof. Sedangkan kalau kita berbicara hotel, itu kan berbicara bintang 3 itu kosnya cukup tinggi kalau kita misalnya menginap di hotel. Nah, sedangkan pendapatan misalnya tetap tidak berubah, Prof. Kita lebih investasi, kita lebih tadi. Berubah. Jadi Nah, lebih makanya baik kita tidak tidur hotel tapi memenuhi kebutuhan sehari-hari aja, Prof. Nah, itu udah saya katakan tadi. Jadi menurut Bapak, inflasi dengan pendapatan per kapita ada kaitan nggak, Perela? Ada, Prof. Ada. Cukup salah satu saja. Jadi kalau inflasi pendapatan kita juga ada Pak, tapi sebenarnya nanti kaitan dengan pendapatan per kapita lagi. Per kapita kaitan lagi dengan daya beli. Tinggal pilih nanti apakah pendapatan per kapita yang sudah indikasikan tadi. Kalau begitu inflasi daya beli tidak perlu lagi saudara analisis. Begitu ya? Ya. Ini abaikan saja. Jadi yang signifikan saja. Kalau ini sudah terwakili oleh ini, sudah. Nah, oke ya. Daya beli inflasi juga ada kaitannya dengan pendapatan kita. Atau saudara mengatakan ingin melihat daya belinya, bukan per kapitanya, enggak. Tapi itu saling diwakili ya. Oke, sekarang kurs palas, valuta asing, ada dampak tidak? Bintang 3. Silahkan, karena tadi milihnya kan ingin hotel bintang 3. Siapa yang saya mengusulkan bintang 3? Yuk, gimana pendapatnya? Ada nggak perubahan kurs palas dengan prospek ke depan bintang 3? Signifikan nggak? Tidak, Prof. Kecil, Prof. Oke. Jadi gini, kalau pas harga dolar naik, menguat, rupiah menurun, Bapak Ibu nginep di hotel bintang 3 harus pakai dolar mata uang asing, kan tidak juga ya? Tidak, Prof. Nah, kecuali barang-barang impor kan terjadi. Kalau terjadi kurs palas perubahan itu barang-barang impor, misalkan laptop, HP dan sebagainya. Kalau lagi rupiah melemah, mereka menetapkan tarifnya pakai dolar. Nah, sekian dolar, gitu ya. Nah, ini ada dampak, tapi ke hotel enggak terlalu, ya. Walaupun ada, dampaknya kecil. Kalau kecil, abaikan saja, nggak usah jauh banyak dipikirin. Nanti berat, saudara, kalau terlalu dipikirkan, masuk Pak, mangga analisisnya, tapi sulit menentukan nanti pembobotan dari masing indikator ini. Semakin banyak Anda memberikan bobot, sedangkan jumlah bobot itu harus satu, karena peluang nggak mungkin lebih dari satu. Itu logiknya, ya. Jadi kenapa saya perlu ngambil indikator kunci supaya itu kita ambil yang kunci-kuncinya saja. Kayaknya sih ada gitu kan. Oke, pertumbuhan ekonomi ada dampak nggak hotel bintang 3? Ada, Prof. Ada, tapi berkaitan dengan pendapatan per kapita, Prof, nantinya. Enggak, dari pertumbuhan perekonomi ada berkaitan kepada individual, juga dari perkembangan industri, konsumen. Bisa saja pertumbuhan ekonomi dari luas konsumen. Karena yang menggunakan hotel bintang 3 bukan indikator individu. Bisa saja konsumennya konsumen individu, konsumen pemerintah, government, atau konsumen corporate. Benar kan? Iya, Prof. Ada pengaruhnya. Ada, Prof, dampaknya, Ya. Prof. Jadi jangan sampai, orang yang nginep itu seolah individu aja orang bayar. Kan bisa perusahaan, pemerintah, konsumennya, tumbuh ekonominya. Ada? Ada, Prof. Ada, Prof. Ada. Sekarang Nah, itu itu, perusahaan itu sebagian besar mengurangi banyak biaya. kan gitu. Mengurangi. Ada Iya, iya. peluang atau ancaman? Ya, mengurangi biaya-biaya untuk menginap di Prof. hotel dan sebagainya, itu Prof, acara-acara kegiatan atau seminar apa itu dikurangi, Prof, masa pandemi seperti ini, Prof. Ancaman, walaupun ekonomi tumbuh, ini mah bicaranya ini
Oke, mengurangi biaya itu nanti kebijakan dari ini ekonomi. Lihat dulu konteksnya, pertumbuhan ekonomi itu nanti ke depan meningkat, stagnan atau memang menurun. Gitu. Oke. Gitu dulu. Ya. Ada nggak dampaknya ke Kalau permintaan? ya, kalau lihat data yang ada Prof, saat ini itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di kisaran masih minus Prof. Minus ya, kedepannya mungkin akan tumbuh jadi plus gitu Prof. Nah ini ada suatu peluang juga Prof ke depan. Peluang. Ekonomi membaik kan. Kalau ekonomi membaik, permintaan prospek bintang 3 naik Prof. Naik juga. Iya. Tumbuh ekonomi mana-mana. Jadi peluang ya. Prof. Yakin peluang? Peluang Oke. Prof. Peluang Prof. Kita Bapak mengatakan peluang. Ini simulasi aja ya. Nah, tapi tadi saya mohon itu argumentasi yang kuat. Bukan sekadar mengatakan peluang, ancaman gampang itu mah ya. Nah, argumentasinya. Oke. Nah, sekarang tingkat pengangguran. Itu pertumbuhan ekonomi di ancaman Prof, di peluang Prof. Oh, di peluang tadi oke. Oke, saya katakan peluang. Silakan. Oke, mengatakan peluang. Oke, ini simulasi aja ya, argumentasi Anda nggak apa-apa. Nah, di pengangguran ada dampak nggak? Signifikan nggak? Signifikan Prof. Yakin? Tidak. Kalau makanya ada pengaruh sih, tidak terlalu dominan, tidak signifikan. Saudara abaikan aja saya katakan tadi. Ada Pak sebetulnya, ya Anda silahkan berikan. Tapi nanti kesulitannya manakala Anda menentukan bobot rating. Semakin banyak faktor yang Anda perhatikan banget. Sedangkan yang saya minta adalah key indicator. Indikator kuncinya. Yang dominan saja. Tingkat pengangguran, ada nggak masyarakat sekarang ini berdampak ke prospek bisnis? Tidak, Prof. Tidak, Prof. Ada, tapi kecil mungkin ya. Iya, kecil. Karena kebanyakan yang pengangguran itu atau yang kena PHK, nih kan salah satunya adalah para karyawan menengah ke bawah, Prof. Nah, jadi mereka lebih banyak ke sektor informal. Tapi kalau bisnis yang padat karya, pabrik yang membutuhkan banyak tenaga kerja dan sebagainya, ini bisa peluang dengan pengangguran. Kayak Gojek yang begitu tuh, PT Gojek itu peluang itu mereka pengangguran ini. Ya, mereka mencari sumber tenaga kerjanya gampang, melimpah. Tapi kalau hotel kan tidak terlalu, mungkin ke hotel masih tidak signifikan begitu ya. Kita abaikan begitu. Itu aja. Hubungan. Pengaruh, Prof. Pengaruh. Kecil. Karena ada beberapa kebutuhan mungkin bulanan hotel yang mungkin bergantung kepada nilai valuta asing juga, Prof. Suku bunga sekarang seperti ini banyak collab, nanti prospeknya jelek ketika prospek hotel bintang 3. Ada Prof. Ada tapi kecil, Ada, Prof. Prof. Ada Ada Prof. kan sekali nggak atau enggak? Signifikan. Kalau yang mengatakan signifikan gimana argumentasinya? Tidak signifikan kalau Kalau nggak signifikan, abaikan aja. Masih ada faktor lain kok, tenang aja. Ini baru ekonomi aja. Ya, ini baru ekonomi aja. Oke. Kondisi ekonomi global saat ini, dampak di hotel bintang 3 di Bandung. Enggak, Prof. Enggak berpengaruh. Itu aja. Utang pemerintah, dampak? Tidak Prof. Enggak juga. Neraca perdagangan ekspor-impor negatif pada? Tidak Prof. Tidak, Prof. Berarti kita indikator ekonomi itu difokuskan ke hotel itu kepada pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Itu aja peluang. Yang satu ancaman, yang satu peluang.
Bisa dipahami ya? Ya, Prof. Nah, Baik, jadi Prof. nggak usah seluruhnya ekonomi, nanti susah. Kalau dimasukin susah. Nah, oke, saya nanti duplikat dulu sekarang ya. Saya masuk tadi lingkungan yang namanya kedua, lingkungan politik, lingkungan hukum. Kalau kita menjabarkan politik itu mungkin tidak semuanya familiar. Aspek hukum juga paling yang tahu undang-undang dan sebagainya. Gimana kalau kita di Indonesia kita gabungkan aja politik hukum ini menjadi faktor kebijakan pemerintah. Sebab di kebijakan pemerintah itu nanti ada yang legislatif, eksekutif, yudikatif ya. Ya. Nah, Ya, kita dibuatkan omnibus law kita itu sekaligus ininya semua ya. Kita jadikan ini kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah. Saya coba Bapak Ibu fokuskan ini dikata kebijakan nih, yang tadi ekonomi. Saya tidak mengatakan itu belum tentu sama nih, kebijakan. Oke. Banyak yang Bapak Ibu kerjakan karena kebijakan pemerintah itu produk hukum, undang-undangan, politik, legislatif, kebijakan perpres dan sebagainya itu adalah putusan eksekutif. Tolong di scanning kebijakan perintah berkaitan dengan apa? UMR, Prof, buat gaji pegawai. Oke, yang namanya UMR. Oke, UMR. Silakan, UMR. Apa lagi? Perda, Prof, Perda apa? untuk hotel. Nah, perda. Perizinan. Perizinan. Oke, perizinan. Apa lagi? Pajak, Prof. Pajak. Apa lagi? Keamanan, Prof. Keamanan dari mana? Tingkat keamanan Bandung. Ya kondisi, situasi, ya wadana keamanan Dan regional. kebijakan tentang PSBB. Makanya aja. Ya. Aturan COVID. Apalagi? Yo. UMR, Perda, perizinan, pajak, bisa pemerintah pusat, bisa daerah. Ya. Dalam bisnis. Cari, scan lagi. Scan aja, misalkan undang-undang anti monopoli. Yo kan? Undang-undang perlindungan konsumen. Tuh. Apalagi sertifikat halal, nggak apa-apa, tulis aja dulu. Perizinan mais, mais. Halal. Nah, cuman saya agak kesini aja dulu ya. Yaitu perizinan. Nah, sertifikat halal. Apalagi so. ISO kok. Mais, Chef. Mais, Prof. Berarti bukan ISO, orang ISO. Sertifikat ISO kok. Nah, sertifikasi. Nah, akreditasi ya. Akreditasi hotel. Saya perlu. Ada apa lagi? So. Asosiasi hotel. Hah? Ya. Akreditasi hotel perlu. Sertifikasi ISO. Sertifikat halal, undang-undang konsumen, undang-undang monopoli, PSB, pajak, perizinan, Perda, UMR, PHRI. Ada, Prof. kebijakan dari PHR. Ya. Yuk, ada lagi? HAM, Prof. HAM. HAM. Asosiasi.
hak asasi manusia di hotel bintang 3. Itu gimana? Oke, kita silakan ya. Ini contoh aja indikator saudara sudah melakukan scan. Di kebijakan pemerintah itu saudara sudah melakukan scanning ya. Scanningnya itu ini UMR, Perda, perizinan pajak, PSC dan sebagainya ya. Perda misalkan sekarang tentang peraturan parkir, nah perparkiran dan sebagainya ya, banyak itu undang-undang misalkan perparkiran. Nah, silakan diinikan aja. Nah, Prof, AMDAL. ya, AMDAL mungkin nanti di perizinan ya. UMR, silahkan menurut Anda. Lingkupnya Jawa Barat, Bandung. Memberikan dampak peluang atau ancaman atau tidak terlalu signifikan kepada prospek bisnis hotel bintang 3. Tidak signifikan, Prof. Tidak terlalu signifikan mungkin, Prof. Tidak? Tidak rasanya, Prof. Oke, sudah. Nggak usah banyak dipikirin. Sudah, abaikan saja. Itu aja. So, masih ada yang faktor lain. Perda, peraturan pemerintah. Apa, bidang apa perda itu? Signifikan. Contohnya, ada apa? Tenaga kerjaan. Perda itu nanti udah UMR. Perda itu tenaga kerjaan. Luas parkir dan sebagainya, luas. Nah, AMDAL. Tentang asal isi dampak lingkungan. Nah, perizinan, misalkan oke ya. Perda tentang masalah begini, peraturan tentang perlunya hotel bintang 3. Tentang apa? Berkaitan dengan apa coba? Zona hijau RT RW, Prof. Hah? Zona hijau RT RW. Oh. Zona hijau. Apakah peraturan daerah izin usaha? Peraturan izin usaha perizinan. Apa nanti berkaitan Anda perda ini, misalkan contoh untuk kayak sekarang bahwa hotel-hotel bintang 3 dilarang ada ruangan menyediakan tentang untuk fasilitas pijit dan sebagainya misalkan itu perda itu ya. Nah, misalkan bintang 3 itu seperti itu. Jadi harus bintang 3 fasilitasnya hanya untuk setara bintang 3 gitu. Karena saya nggak kurang paham sih kalau bintang 3, kalau yang tahu bintang 7. Ya. Nah, jadi aturannya misalkan begitu. Jadi di sini aturan-aturan yang berkaitan dengan perda, ya silahkan aja. Kira-kira perda ada aturan signifikan nggak? Prospek? Tidak, Prof. Biasanya perda itu ambil aja dari ini ya. Perizinan perlu ya. Iya, Prof. Perizinan ini karena hotel ini bukan izin berdiri, tapi izin juga izin perpanjangan. Izin operasi. Operasi. Kalau melanggar, dicabut. Nah, perizinan tentang hotel ini menurut Bapak Ibu ini kira-kira gimana? Perizinan ini peluang atau ancaman? Tentang perizinan hotel di Bandung itu peluang atau ancaman? peluang, Prof. Kenapa peluang? Karena kalau misalkan perizinannya sekarang perizinan tidak sulit. Ancaman, Prof. Peluang dan ancaman, Prof. Kalau ancaman mah
Tidak boleh ambigu ya, Prof. Kalau izinnya mudah kan menjadi peluang, Prof. Nah, sekarang yang desakan gimana? Perizinan itu berbelit-belit atau gimana? Mempersulit kan bukan peluang, Prof. Regulasinya panjang, Prof, perizinan. Jadi ancaman. Kalau sekarang itu perizinan menurut saya lebih mudah karena sekarang online semuanya, Prof. Nah, prakteknya juga seperti itu, Prof. Malah lebih rumit ya, Prof. Lebih rumit. Ayo. Ya. Perizinan One stop service, Prof. One stop Menurut saya service. itu Ancaman. Rumit. Peluang, Prof. One stop service itu yang digunakan sama pemerintah sekarang itu kan mempermudah. Pak Jokowi mengatakan sekarang mempermudah. Karena dipanggilnya pusat. Orang mungkin pengusaha sudah ada peraturan omnibus law, kemudahan 1A, perizinan dipermudah. Tapi mungkin orang yang melakukan perizinan masih merasa Betul, Prof. nah misalkan kenyataannya mungkin aja ini ke depan masih tetap gini situasinya. Mungkin nggak apa-apa. Tapi yang penting yang mengatakan peluang nanti silakan, saya tidak melarang. Ini simulasi aja. Ya. Saya ingin tahu sih Bapak Ibu itu ke pemerintah itu suudon atau husnudon gitu. Pasti asik, Prof. Husnuzon, Prof. Husnuzon, insya Allah. Atau ke pemerintah ada yang negatif wae pandangannya tuh gitu. Ambigu yang ada, Prof. Prof, pemerintah pusat memang kebijakannya sudah mempermudah, tapi di daerah biasanya tidak seperti itu, Prof. Nah, makanya Bapak mengatakan jadi meragukan. Betul. Mungkin Prof gini, secara itu sudah dipermudah. Cuma ini pelaku dari orang-orang di bawah itu masih suka dirubah gitu. Biasa banyak oknum, Prof. Iya. Oknum makanya ada cuma di lembaga pemerintahan jadi susah pikir ya. Nah, ancaman. Pemerintah Bapak Ibu lihatnya apakah netral atau apakah husnudon, selalu berpikir baik atau negatif. Kalau negatif suudon berarti pasti banyak ancamannya. Kita lihat aja sih. Lihat di rumah. Pajak. Ya. Yo. Pajak nggak terlalu Pengaruh, Prof. ada yang Prof. Bisa jadi ancaman, Prof. Sekarang hotel-hotel banyak ditutup karena pajak juga, Prof. Pajaknya terlalu tinggi biasanya. Malahan sekarang Bayar pajak ditutup, Prof. Nggak bayar pajak ditutup jadinya. Iya. Itu ancaman buat pengusaha hotel, Prof. Iya, betul. Izin saya juga usahanya ditutup jadinya. Bahkan katanya Prof, istri kedua juga ada pajak ini, ada pajak pertumbuhan. Ya banyak perusahaan yang kolab karena tidak mampu membayar pajak. Tidak mampu membayar pajak, iya. Tutup. Benar? Betul, Prof. Iya, Prof. Iya, Prof. Ya, apakah karena memang pajaknya gede, Prof? Dibebankan Kebijakan pajaknya kadang suka berubah-berubah langsung. Walaupun bisa negotiable ya pajak itu ya. Ya, cuman tetap Prof banyak yang mempersulit, akhirnya pengusaha juga banyak yang akhirnya jadi kebingungan ya. Tata cara bayar pajak online aja sekarang agak repot ya, Prof. Nah, makanya saya akomodir. Tuh, 2 aja pemerintah sudah ancaman dua-duanya. Kelihatannya memang ke pemerintah. PSBB gimana PSBB? Oh, apalagi itu, Prof. Semua hotel langsung sepi. PSBB ancaman ya? Ancaman, Prof. Nah, tuh. Ya udah suudon memang. Jujur aja nggak apa-apa. Fair. Jadi di sini curhatnya pada saat waktu kuliah strategik ya. Di tempat curhat, Prof.
Undang-undang monopoli nggak terlalu lah ya mungkin ya. Bintang 3 boleh. Anti konsumen juga Undang-Undang Nomor 8 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apakah banyak konsumen yang menggugat dengan pelayanan bintang 3? Mungkin jarang ya. Jarang Ya. ya. Nah, itu jangan digugat nanti ketahuan kalau bintang 3 ya. Coba begini Pak, saya melihat itu bintang 3 sekarang strateginya mengarahkannya dulu kan sewa itu harian. Mungkin sekarang sudah kegeser ke jam-jaman gitu ya. Betul. Betul. Ya, nggak, Pak? Soalnya menerima seluruh transgender juga kan. Mantauan Bu Neni. Strategi mereka daripada mereka bertahan. Jangan-jangan pengalaman nih. Mana di motornya? Pengalaman per jam-jam. Iya kelihatannya gitu. Sekarang karena harian kosong, ya banyak udah Yang paling dogeng kan. jadi uang. Gitu. ISO perlu. Nah, Tidak terlalu. perlu ISO sertifikat. Tidak terlalu, Prof. Untuk standar Tidak, Prof. pelayanan. Perlu Prof kalau menurut saya. Standar pelayanan kan. Prof? Sebagai pengakuan kualitas. Nah, perlu ISO sekarang tentang ISO pelayanan sertifikat itu. Performan. Perlu untuk performan itu hotel. Nah, itu akan jadi peluang banyak kotanya itu ISO jadi yang orang Peluang untuk meningkatkan pelayanan. Orang akan semakin percaya ketika kita punya manajemen yang baik, performa yang baik gitu loh. Dilihat dari sertifikasi itu, Prof. itu peluang ya. Iya, Diberi- peningkatan kualitas. Jadi yang orang ISO enggak ancaman. Oke. Ya gitu aja. Agritasi perlu diagritasi tuh sama. Wah, betul. Sangat perlu, Prof. Gitu kan, agritasi penting. Kalau syarat agritasinya mudah atau tidak? Penting, Prof. Untuk agritasi hotel mudah atau tidak? Kayak perguruan tinggi gitu. Syarat-syaratnya. Dan Lumayan naik. sulit. Ancaman berat. Syarat-syaratnya. Iya, Prof. Sama aja dengan kita, Prof, dengan Terus diada-adakan perguruan tinggi. Disuruh ke pemerintah. Nggak ada ya. Perparkiran. Nah, sekarang undang-undang perparkiran itu artinya dengan tarif parkir harus hotel menyediakan parkir yang luas, tidak boleh parkir di pinggir jalan di borgol gitu kan. Ada? Udah, Prof. Ada. Ancaman di hotel Prof. Peluang. Peluang. kan Bu, disediakan parkir. Ya, hotel Parkir ya. peluang, Prof, karena ketika hotel itu memiliki parkir yang luas, konsumen pasti lebih memilih ke hotel yang itu. Ya, bisa nggak bahwa setiap hotel itu bintang 3 Memiliki parkir yang luas. Tidak. Ya, Prof. Kan enggak jadi ancaman. Ya. Nah, itu jadi saya katakan sudahlah suudon lah ke pemerintah. Nggak apa-apa curhat. Ancaman sama pemerintah. Jadi pemerintah menganggap rakyat sebagai ancaman ya, Prof. Jangan ribet. Tidak memberikan panduan kepada kita pengusaha untuk maju, cuman undang-undangnya pelaksanaannya ancaman semua. Betul, kebijakan yang berubah secara terus-menerus kadang juga gitu Ternyata, ancaman. pemerintah ini yang bikin prospek hotel. Jadi nanti kepaksa itu minta perlindungan ke pemerintah lagi. Bukalah, bebasin PSBB. Nah, gitu kan. Kasih buat mudah. Aturan sama pemuda. Ya, mintanya ngerengeknya nanti ke pemerintah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar jadi masukan ke pemerintah ya. Oke, sedikit lagi aja, masih ada waktu 10 menit. Bintang 3.
saya masuk satu lagi. Nanti silahkan Bapak Ibu dicoba dengan faktor yang lain ya. Sekarang saya masuk ke sosial budaya. Yuk. Nah, nih sosial budaya. Pandemi belum masuk nih, tapi bencana alam, banjir kan sekarang itu zamannya LGBT. Betul kan? Iya. Iya, Prof. Longsor, ya gempa, banjir. T-nya tsunami. Oke. Sekarang silakan ke sosial budaya. Satu lagi aja dulu. Nanti yang silakan saudara Ibu coba disimulasi. Demonstrasi, Prof. Mahasiswa demonstrasi buruh. Sosial budaya. Demonstrasi buruh. Oh, demonstrasi. Nah, kalau di ya, pernah nggak ada demonstrasi kalau di perusahaan? Tidak lah, Prof. Merugikan perusahaan. Kalau ada dihindari, maksudnya banyak perusahaan dihindari. Tapi kalau saya melihat di perguruan tinggi ya, di SPP Pariwisata Arianti, demonstrasi penting itu. Demonstrasi kecantikan, demonstrasi memasak, demo masak. Demo masak itu, Prof. Demo masak. Ayo, Prof. Bintang 3 mana mungkin nanti kalau ini nggak demo, nggak pinter semua pegawai. Oke, apalagi sob itu Penyakit sosial. Gaya hidup tuh. Gaya hidup. Hidup bukan hidup gaya-gayaan ya, tapi hidup Lifestyle. Tadi apalagi demografi, tadi saya dengar demografi. Sok scan apalagi sih? Kebutuhan. Sosial budaya. Misal agama mungkin Bu Prof bisa kenal nggak? Iya, agama. Kepercayaan. Bahasa, Prof. Bahasa. Kalau bahasa Sundanya bahasi, beda ya. Kasih. Pakai di. Kalau olahraga bisa, tapi kalau bahasa Perilaku Prof gimana perilaku? Perilaku apa? Kan gaya hidup mungkin perilaku. Maksudnya gaya hidup. Itu ya. Yo, apalagi? Ayo scan dulu. Banyak nih di gaya. Coba di faktor sosial budaya, banyak peluang mungkin di sini. Hotel itu di pemerintah, nah tadi ancaman, tapi gaya hidup tuh di sini banyak. Ya, tingkat pendidikan masyarakat tuh. Perilaku sosial, Prof, penyimpangan. Apa contohnya? Prostitusi. Hasan, keunikan, Prof, uniqueness. Uniqueness mah nanti internal Pak. Itu internal Pak, unik mah. Oh iya. Nah, ini mah yang di luar dulu nih. Perilaku masyarakat sekarang tadi. Keamanan gimana keamanan, Bro? Tingkat keamanan boleh. Keamanan Baru Bandung. Silahkan, ada lagi nggak demonstrasi gaya hidup, demografi, agama, kepercayaan, bahasa, etnis, Itu kriminalitas. bahasa, apalagi nih? Ya, emansipasi dan sebagainya ya. Nah, emansipasi itu bisa jadi peluang, mungkin ini perilaku ya. Nah, kita lihat. Oke, coba misalkan seperti ini kita lihat saja dulu simulasi. Demonstrasi ada pengaruh demonstrasi buruh gitu, ke hotel bintang 3. Demonstrasi Tidak, Prof, kan nggak tiap hari juga, Prof, demonya. Oke. Oke. Gaya hidup.
ini. Iya. Ada berpengaruh besar biasa. Ya, ya hidup ibu-ibu gayanya sosialita. Sosialita ya. Cuman buat selfie doang gitu, nginep di hotel. Iya, Instagram. Sosialita kalau nggak berjuta disebut. Foto-foto doang. Ya itu tadi cuma 1 jam foto doang Bu Leni gitu. Iya, Instagram di-upload udah. Atau misalkan wanita-wanita modis. Nah karena di sini kan Pada diskon. Pro diskon karena lagi diskon ya hotel tuh. Buat konten juga Prof. Buat konten YouTube juga bisa nanti itu sebagai peluang gitu. YouTuber. Peluang gaya hidup. Peluang. Ya orang kalau dianggap nggak pernah nginep di hotel tuh mana katanya. Iya. Demografi itu banyak ya. Kependudukan, jumlah penduduk. Saya demografi itu jumlah penduduk, kemudian juga struktur penduduk. Kalau jumlah kan jumlah penduduk per pertumbuhan. Kalau struktur penduduk itu banyak manula, banyak kaum muda. Atau bahasa sekarang itu banyak kaum milenial atau kolonial. Kalau kolonial udah kolot-kolot. Atau strata sosial. Yang mana? Yang lebih representatif. Strata sosial itu golongan menengah, bawah, ke atas. Jumlah penduduk, strata sosial, gender, Strata sosial. atau struktur Strata sosial. Oke. Strata ya. Iya. Baik. Kita lihat strata sosial. Iya, strata. Iya. Kita ambil ya. Bukan gender laki-laki perempuan nggak ada pengaruh ya. Peluang atau sama nih strata sosial. Nggak ada kaitannya kalau strata sosial itu juga bisa mengatakan bisa dari jumlah pendapatan, kapitalnya atau juga dari gaya. Kan di kita mah nggak punya duit juga, yang penting tadi gaya gitu ya. Gaya ya tekor asal sohor itu gampang. Iya. Ya tekor asal sohor we gitu kan sekarang. Lifestyle kan cuma di depan doang. Peluang? Peluang. Oke. Agama ada nggak? Ada. Soalnya ini ada Pak Yamin nih. Nanti agama halal haram nginep di hotel bintang 3 apa? Nggak ada. Tergantung tujuannya, Prof. Tergantung nginepnya sama siapa, Prof. Tergantung niat dari rumah. Ya, ya kan benar. Ada ya. Ari kalau tidur mah semuanya halal Pak. Halal. Tidur sama siapanya ya Pak Haji ya, Pak Kiai. Kalau tidur mah kan bisa melakukan apa-apa kecuali sebelum tidur bunta dulu. Nah itu yang paling bahaya. Sebelum tidurnya Prof yang bahaya. Nah, itu. Agama Kalau tidur mah aman semuanya. Nggak ada ya Pak ya. Oke. Tapi jadi ada konsep atau yang tanya kepercayaan. syariah itu loh Prof. Kepercayaan. Pokoknya kalau sering ibu nginep di hotel panjang umur. Enggak juga. Kalau kepercayaan kurang ya Prof, kalau menurut saya Prof. Iya. Enggak, Prof. Bahasa. Bisa. Nah ya. Bahasa. Kalau di Bandung mah ada bahasanya biasa aja, Prof. Biasa. Gak ada ya. Ada. Orang Sunda mah cara bisa nginep di hotel. Kamu cara bisa sama orang itu Baduy pernah bisa nginep di hotel orang Baduy mah. Tapi kan kecil, oke, nggak terlalu lah. Tingkat pendidikan masyarakat Pengaruh, Prof. Ada. semakin. Nah, saya yang buat pengaruh nanti konsisten ya. Kalau Bapak sudah jadi semakin dokter, akan nanti saya lihat Bapak sering nginep di hotel atau enggak. Iya. Nanti
Iya, Karena sering diundang jadi itu, Prof. Jadi pembicara. karena kan sering diundang untuk jadi pembicara gitu. Kalau udah jadi dokter kan gitu, Prof. Tapi kan nggak nginep itu. Jadi asesor gitu, kayak Prof gitu. Iya. Asesor nginap. Saya lihat nanti Bapak sebagai dokter, saya pasti nginep di bintang 3. Pleasure. Padahal bintang 5 itu. Oke, kalau memang Oh iya, ganti bintangnya. Bintangnya ganti kalau asesor bukan tiga. Tuh, misalkan peluang perilaku masyarakat tadi tuh, saya nggak tahu kalau negatif perilakunya. Lihat di hotel, yang tadi, jadi perilaku tuh saya mah kalau seharian nggak apa-apa, pokoknya nggak mau lah, pokoknya jam-jaman bisa nggak gitu kan, banyak tuh perilaku ya. Berpengaruh sekarang perubahan atau dari gaya hidup? Pengaruh, Prof. Nah, Berpengaruh, Prof. Perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat ya. Nah, masyarakat. Ini negatif kelihatannya ancaman peluang bagi hotel sih, kalau bagi Peluang, Prof. bagi hotel mah peluang ya. Iya. Nggak tahu soal Bebas orang tadi. Mohon, Prof. masuk mungkin, tapi bagi orang tua mah ancaman itu. Iya. Di hotel yang penting uang masuk. Kan Keamanan kebebasan di Bandung, berekspresi. Iya. keamanan atau suka banyak di Bandung tuh nggak aman. Jadi di sini banyak sekali ya tadi disediakan pemerintah seringkali ada sidak dan sebagainya. Tapi keamanan di Bandung aman ya. Ini peluang ya hotel-hotel ya. Nggak akan ada bom lah gitu ya. Geografi mungkin berkaitan dengan lokasi. Lokasi peluang Bandung. Peluang, Prof. Iya, peluang, Prof. Semakin strategis lokasinya. Ternyata walaupun nanti di pemerintah tadi mengatakan banyak ancaman, tenang aja, di dalam faktor sosial budaya sama peluang semua tuh. Hotel tuh. Gitu. Nanti silahkan Bapak Ibu dikaji lagi. Saya ingin melihatnya banyak peluang atau banyak ancaman, itu dulu. Nanti kita lihat ke internal. Ternyata nanti di sini ya, karena waktunya habis ya, habis 1 jam setengah. Coba Bapak Ibu nanti teruskan ke sini nih, cari ke teknologi, persaingan dalam industri, ekologi, alam. Nah itu ada ininya ya. Nah, mungkin aja dari alam tuh ancaman membuat hotel di situ tanahnya kurang bagus, bisa ambruk sebagainya. Nah itu banyak. Tolong diteruskan ya. Nanti minggu depan itu saya akan menjelaskan, nanti Bapak Ibu silakan teruskan dari faktor teknologi apa, misalkan teknologi komunikasi, transportasi sebagainya, persaingan industri, misalkan jumlah pesaing substitut, misalkan dengan sekarang banyak munculnya substitut itu adalah apartemen. Nah ini jadi pesaing nggak untuk bintang 3? Tapi bintang 5 mah nggak akan, enggak, bintang 3 pasti pesaing. Itu barang substitut ya, persaingan industri. Ekologi perlu green, hijauan, alam. Nah tolong diteruskan ya, di scanning nanti oleh Bapak Ibu sendiri. Nanti saya lebih cepat, nanti minggu depan saya ke internal, nggak keburu karena waktunya habis ya, karena kalau di kelas saya bisa 2 jam ya, tapi ini karena ini nanti internal kemudian ini sampai ke penentuan strategi. Lihat. Tapi kita fokusnya ke mahasiswa hotel. Saya bilang juga. Kira itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Baik, Prof. Prof. Teruskan silakan. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Bapak Ibu. Terima kasih, Prof. Prof. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Prof. Foto dulu. Foto dulu, Pak De. Foto dulu. Sudah. Dari tadi sudah saya foto. Foto Pak Ade. Oke. Sudah ya? Sudah, Prof.
kasih Prof. Ya, Prof. sama ya. Sehat selalu. Nah, terima kasih Prof. Ya. Padayana. Dia dipoto Pak De. Atas. Atas Pak Kiai. Pak Kiai ke mana itu? Jalan wae. Jadi badai kauleman itu aduh. Atas Pak. Film anjing. Aya tabur satu ditanding ya Pak Parman? Langsung sekarang. Langsung Pak Kiai. Assalamualaikum Prof. Datang. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof.